Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi ya bersama Miss Dia. Hari ini kita akan belajar tema 3 ya nak, pembelajaran 1 sampai 4. Nah, di sini Miss utamakan membahas tentang matematika ya. Semuanya mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, kelas 2B ya. Dan jangan lupa selalu semangat dalam belajar, karena sebentar lagi kita akan UAS ya, kita akan PAS ya, penilaian akhir semester 1. Nah, seminggu lagi. Jangan lupa selalu semangat dan berdoa ya. Semoga kalian dimudahkan dalam belajar. Jangan lupa tingkatkan sholat 5 waktunya. Bisa selalu ingatkan yang masih bolong-bolong, sholat 5 waktunya diperbaiki ya nak ya. Oke, kita akan membahas tema 4 ya, hidup bersih dan sehat. Subtema 3, hidup bersih dan sehat di tempat bermain. Terus kita akan membahas pembelajaran pertama sampai keempat. Nah, ini semuanya tidak mesti bahas ya. Pembelajaran pertama sampai keempat, hanya beberapa aja yang mesti masukkan ke slide PowerPoint ini. Langsung aja ya. Perhatikan kedua gambar di bawah ini. Nah, di sini ada 2 gambar ya. Pertama, tempat bermain Wati dan tempat bermain Ayu. Coba, manakah tempat bermain yang kamu sukai? Ya, dari kedua gambar ini ada tempat bermain Wati, ada tempat bermain Ayu. Ya. Terus ada pertanyaannya, manakah tempat bermain yang kamu sukai? Ini bermain Wati ya, tempat bermain Wati. Lihat, kalian bisa lihat banyak sampah berserakan ya. Tentunya juga akan banyak lalat, dapat menimbulkan penyakit ya. Ini tempat bermain yang kotor, taman yang kotor. Terus kalau di sini ada tempat bermain Ayu. Nah, terlihat tempat bermain Ayu itu rapi ya, tidak ada sampah berserakan, tertata rapi ya. Juga tidak ada sampah ya. Ini tempat bermain Ayu. Nah, coba, manakah tempat bermain yang kamu sukai? Jelaskan alasanmu. Mana nih tempat bermain Wati atau tempat bermain Ayu yang kamu suka? Tempat bermain yang kotor atau tempat bermain yang bersih? Nah, boleh jawabannya pasti ya, kalian suka tempat bermain yang bersih ya, yaitu tempat bermain Ayu. Aku menyukai tempat bermain Ayu karena tempat bermain Ayu bersih dan udaranya segar. Kalian bisa tulis buku tematik kalian ya. Buku tematik kalian halaman 90. Aku menyukai tempat bermain Ayu karena tempat bermain Ayu bersih dan udaranya segar. Kalau misalkan taman itu bersih, tempat bermain itu bersih, pasti lingkungannya sehat ya, udaranya juga segar, asri. Beda sama tempat bermain yang kotor, banyak lalat ya. Terus sampah berserakan, udaranya tidak segar ya. Oke, selanjutnya susunlah kata-kata di bawah ini agar menjadi kalimat yang benar. Nah, di sini ada kata-kata yang belum tersusun rapi ya, masih acak-acak ya. Tugas kalian menyusunnya agar menjadi kalimat yang benar. Oke, nomor 1 ada Ayu boneka masukkan dalam lemari ke. Nah, kalian mulai dengan kata yang bercetak tebal dan miring. Yang pertama itu nomor 1, Ayu boneka masukkan dalam lemari ke. Nah, yang benarnya seperti apa sih? Yang benarnya, Ayu masukkan boneka ke dalam lemari ya. Jadi kita mulai dari kata yang bercetak tebal dan miring. Ayu masukkan boneka ke dalam lemari. Terus nomor 2 ada setelah bermain simpan mainan pada tempatnya. Nah, itu yang nomor 2
yang dicetak miringnya setelah ya. Setelah berarti kita mulai dari yang bercetak miring. Setelah bermain, simpan mainan pada tempatnya ya. Oke, nomor 3 ada dilarang tembok mencoret-coret. Nah, kita mulai dari kata yang bercetak tebal dan miring. Berarti dilarang mencoret-coret tembok. Oke, nomor 4. Harus agar taman bersih dirawat. Kita mulai dari agar, apa ya kira-kira? Agar taman bersih harus dirawat. Ya, agar taman bersih harus dirawat. Nomor 5, sampah buanglah tempatnya pada. Kita mulai dari kata buanglah. Jawabannya, buanglah sampah pada tempatnya ya. Kalian lengkapi di buku tematik kalian halaman 92 ya nak ya. Kalian lengkapi kalimat yang belum tersusun rapi ini menjadi kalimat yang benar. Oke, selanjutnya di sini ada teks sedikit ya. Mesti baca dulu. Di taman bermain banyak sekali benda-benda. Benda-benda tersebut berbentuk bangun ruang. Bangun ruang adalah bagian ruang yang dibatasi oleh himpunan titik-titik yang terdapat pada seluruh permukaan bangun atau disebut juga sisi ya. Bangun ruang itu memiliki sisi. Ingat-ingat, bangun ruang adalah bagian ruang yang dibatasi oleh himpunan titik-titik yang terdapat pada seluruh permukaan bangun. Tumis dia cetak tebal ya. Nih, mis dia cetak tebal. Ini yang dimaksud bangun ruang. Nah, berikut ini bentuk-bentuk bangun ruang yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Apa aja sih? Dalam kehidupan sehari-hari itu kita menemui apa? Bangun ruang apa? Nah, di sini ada gambar apa nih? Mainan kalian ya. Gambar Rubik. Nah, gambar Rubik itu berbentuk bangun ruang kubus. Banyak ya. Berbentuk bangun ruang kubus itu banyak benda-benda di sekitar kita. Contoh lain misalkan kardus ya. Terus banyak contoh lainnya ya. Oke, terus ada di sini gambar kotak kecil ya. Kotak untuk menyimpan sesuatu. Nah, kotak kecil ini berbentuk balok. Ya, ini namanya balok. Ingat, kalau kubus itu semua sisinya panjangnya sama ya, Nak. Semua sisinya panjangnya sama. Ini sisinya, tingginya semuanya sama, lebar dan tingginya semuanya sama. Itu kubus. Kalau misalkan balok ada panjang dan lebar dan tinggi ya. Beda. Ada panjang, lebar dan tinggi. Itu balok. Ya. Terus di sini ada gambar susu ya, susu kaleng. Nah, susu kaleng itu bentuknya seperti bangun ruang tabung. Nah, ini namanya tabung ya. Susu kaleng. Susu kaleng beruang ya. Susu kaleng seperti tabung. Atau contoh lain misalkan seperti tabung ya. Kalian bisa sebutkan, cari di rumah. Ya, yang seperti menyerupai bangun ruang tabung. Terus di sini ada es krim. Es krim itu seperti bangun ruang kerucut ya, kerucut. Es krim itu es krim yang biasa ya kalian suka makan ya pastinya, seperti bangun ruang kerucut. Atau contoh lain misalkan apa ya, topi tani. Nah, topi tani juga ya. Topi tani tahu kan, yang suka dipakai para petani ketika pergi ke sawah. Atau topi ulang tahun ya, suka ada ya, ketika ada yang ulang tahun terus dapat topinya seperti topi bentuknya seperti kerucut ya. Dan contoh-contoh lainnya. Terus di sini ada bola ya. Bola itu ya, bola berbentuk bangun ruang bola ya. Bola berbentuk bangun ruang bola yang memiliki satu sisi lengkung ya.
Kalian bisa perhatikan contoh-contoh benda di sekitar kalian. Mana aja yang berbentuk kubus, apa yang berbentuk balok, yang berbentuk tabung, yang berbentuk kerucut, dan berbentuk bola. Banyak di sekitar kalian ya, yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari kita. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentukan nama bangun ruang, jumlah sisi, rusuk, dan titik sudut dari gambar berikut. Kalian sambil buka buku tematiknya dan kalian isi ya. Halaman 94. 94 kalian buka dan kalian isi. Nah, di sini ada gambar kubus dan balok ya. Ini kubus dan ini balok. Nah, ada pertanyaannya nih. Nama bangun ruangnya apa? Jumlah sisinya berapa? Jumlah rusuknya berapa? Jumlah titik sudutnya berapa? Ya. Sekarang kita jawab yuk bareng-bareng. Di sini kita akan bahas yang ini dulu ya. Nomor 1. Gambar yang pertama. Nama bangun ruangnya apa sih? Ya, tadi yang seperti Rubik. Namanya apa? Namanya kubus ya. Nama bangun ruangnya kubus. Ya, kalian tulis di buku tematik kalian halaman 94. Terus jumlah sisinya. Sisi yang mana sisi nih? Nih sisi nih. Yang dari PQRS itu sisi ya. Terus PQUT sisi. Terus QRUF sisi ya. Berarti kalau dihitung sisinya itu ada atas bawah ya, samping kanan, samping kiri, depan, belakang. Berarti ada berapa nih? Ada 6 ya, atas bawah, samping kanan kiri, terus depan, belakang. Berarti ada 6 yaitu. Nah, nih sisinya PQRS nih sayang nih, diperhatikan ya. Sisinya yang mana aja? PQRS, terus TUFW nih sayang nih, TUFW, terus PQTU, PQTU ya, sisi yang samping. Lalu RSFW, R nih R S F dan W, sisi yang sebelah sana ya, yang sebelah sana. Lalu ada QRUF nih, QRUF, mana QRUF? QRUF. Nah, sisi depannya nih. Lalu ada PSTW, PSTW mana? P nih, P nih, S T W. Nah, samping sebelah sana ya, sisinya lagi ya. Berarti ada 6 ya. Kubus itu memiliki 6 sisi. Sekarang rusuknya ada berapa? Rusuknya ada 12. Wah, rusuk itu yang garis ya, menghubungkan antar garis, itu rusuk tuh. Ini rusuk nih, PQ itu rusuk 1, QR rusuk kedua, RF rusuk ketiga. Sekarang kita isi. Nah, di sini Miss udah tulis ada rusuk PQ, QR, RS, PS, TU, UF, FW, WT, PT, SW, QU, RF. Nah, PQ, nah ini PQ nih rusuk pertama 1, QR 2, RS 3, terus PS nih 4 ya, PS atau SP ya, bisa kalian tulis. Terus TU 5, UF 6, FW 7, WT 8, PT nih, P sama T 9, SW nih, SW 10, QU 11, RF nih, RF 12 nih. Kalian bisa, kalau kalian punya Rubik, kalian bisa hitung rusuknya, bener nggak ada 12 ya. Atau kardus aqua misalkan ya, kalian bisa hitung rusuknya. Kardus aqua itu seperti balok ya kalau kardus aqua, tapi jumlah sisinya sama. Nah, dan rusuk ya.
ada 12 si rusuk ya. Sisinya ada 6 kubus, rusuknya ada 12. Oke, sekarang jumlah titik sudut. Nah, jumlah titik sudutnya berapa? Nah, di sini tertulis 8. Mana aja titik sudutnya? Ini titik sudut yang ujung-ujung. Sudut P, Q, R, S, T, U, F, W. Ya, kita isi. Nah, sudut P, Q, R, S, T, U, F, W. Sudutnya berjumlah 8. Oke, kalian tulis di buku tematiknya ya. Lalu kita bahas balok. Nah, balok ini sama ya, sisinya, rusuknya, titik sudutnya sama jumlahnya. Cuma apa, kalau balok itu ada panjang kali lebar kali tinggi, itu rumusnya. Kalau kubus semua sisinya sama panjang. Oke, sekarang nama bangun ruang adalah balok. Jumlah sisinya ada 6, yaitu apa aja? STUF, WXYZ, SFWZ, TUXY, STXW, UVYZ. Nah, coba STUF mana? Nih, STUF sisi pertama. WXYZ, WXYZ sisi kedua. Terus SVWZ, SVWZ sisi ketiga yang samping sana. Terus TUXY, TUXY sisi keempat. Lalu ada STXW, S mana S? S sayang, STXW ya, sisi depan. Lalu ada UFYZ, UF nih, UFYZ sisi yang sebelah sana ya. Ada 6 sisi. Rusuknya juga sama, rusuk itu ada 12. Rusuknya itu yang tadi garis ya. Ada rusuk ST, TU, UF, SF, WX, YXY, YZ, ZW, SW, FZ, TX, UE, UY ya. Nih ST, TU, UY, YX, XY ya. Terus WSW ya. Kalian bisa tulis ya di bukunya ya. Bisa perhatikan lagi, kalian perhatikan lagi ya. Jumlah titik sudutnya juga ada 8 ya. Sudut ST, U, F, W, X, Y, dan Z. Ada 8 titik sudut. Oke, kalian perhatikan lagi, lebih detail lagi ya. Perhatikannya ya, teliti lagi ya. Oke, selanjutnya gambar yang ketiga. Itu sama, gambar balok ya. Sama bangun ruangnya juga balok. Jumlah sisinya sama 6, yaitu IJKL, MNOP, IJNM, KLOP, IJKON, ILP, PM. Nih balok sisinya ya, sisinya balok. Terus jumlah rusuknya juga sama, ada 12, yaitu IJ, JK, KL, LI, MN, NO, OP, PM, IM, LP, IN, dan KO. Oke, jumlah titik sudutnya 8 ya, yaitu sudut I, sudut J, K, L, M, N, O, dan P ya. Jumlah titik sudutnya yang ada di sudut-sudut ya, di ujung-ujung ya, itu namanya titik sudut. Oke, kalian perhatikan lagi slide yang ini ya nak ya. Perhatikan lagi, teliti lagi, pahami lagi. Kalian nanti lengkapi buku tematiknya halaman 94 ya. Oke, selanjutnya di sini perhatikan gambar-gambar berikut dan lengkapilah tabelnya. Nah, di sini ada gambar prisma segitiga, nih prisma segitiga. Terus kalau ini limas ya, limas.
perhatikan gambarnya prisma segitiga dan limas. Nah, di sini ada pertanyaannya, ada tabelnya, nama bangun ruangnya, jumlah sisi, jumlah rusuk, jumlah titik sudut. Ya, yang pertama itu di sini namanya bangun ruang prisma segitiga. Terus ini bangun ruang limas ya. Bangun ruang limas. Nah, ini Miss dia masukkan ke slide itu di buku tematik ya. Buku tematik buku tematiknya halaman 104 nak. Nah, nanti di buku tematik yang teks-teks bisa kalian baca sendiri ya nak. Insya Allah Miss dia yakin kalian udah paham tanpa Miss masukkan atau jelaskan ya. Nah, ini Miss dia khususkan ya, fokuskan terutama di bangun ruangnya, di matematikanya. Oke, yang nanti teks-teks berupa teks bacaan-bacaan kamu bisa baca ya. Kamu bisa baca. Kita isi ya. Di sini jumlah sisinya prisma segitiga ada berapa nih? Sisi tadi nih ya, sisi ya. Ini sisi nih. Sisi A, B, C itu sisi pertama. Ya. Terus D, E, F sisi kedua. A, B, D, E sisi ketiga. A, C, D, F sisi keempat. Lalu yang bawahnya, sisi bawahnya B, C, E, F sisi ke-5. Jadi ada 5 jumlah sisinya ya, 5. Nah, jumlah rusuknya ada berapa rusuk nih? Yang 1 AB, terus AC, BC, AD, DE, DF, BE, CF. Nah, ada berapa tuh? Ada 9 ya. Jumlah rusuknya ada 9. Kalau jumlah titik sudutnya ada 6 nih, sudut A, B, C, D, E, dan F. Jumlah titik sudut. Nah, kalau limas gimana limas? Jumlah sisinya ada berapa nih limas nih? Limas jumlah sisinya ada 5 nih, sisi yang pertama, kedua, ketiga, keempat, yang bawahnya ya, sisi bawahnya nih. Ada 5. Terus jumlah rusuknya ada berapa? Rusuknya ada 8 nih, Miss tulis. Mana aja sih rusuknya? Rusuk AB 1, BC 2, CD 3. Terus ada AT 4, BT 5, CT 6, DT 7 ya. Lalu tadi ada CT 8 ya, ada 8 rusuknya. Ulang lagi ya, 8 rusuk, yaitu rusuk AB 1, BC 2, CD 3, DT 4, AT 5, BT 6, CT 7, DT 8. Oke. Terus jumlah titik sudut. Jumlah titik sudutnya ada 5, yaitu titik sudut A, B, C, D, dan T ya. Jumlah titik sudutnya ada 5. Nah, di bawahnya juga ada pertanyaannya ya. Kalian tulis ya. Tuliskan sisi-sisi yang dimiliki masing-masing bangun di atas dari prisma segitiga dan limas. Terus tuliskan rusuk-rusuk yang dimiliki masing-masing bangun di atas ya dari prisma segitiga dan limas. Sekarang kita isi dulu yang ini. Sisi-sisinya. Nah, sisi-sisinya nih ada ABC, DEF, ABDE, ACDF, BCEF. Kalian bisa perhatikan ya yang Miss tulis ini. Kalian perhatikan hurufnya dan gambarnya. Mana aja nih ABC? Oh, ABC ini ABC. Terus DEF. Oh, DEF ini DEF sisi kedua. Terus ABDE nih, ABDE yang sampingnya ABDE ya. Terus ACDF, ACDF. Terus BCEF, bawah, sisi bawah ya, BCEF. Nah, ada 5 kan? Ada 5 sisinya. Terus kalau limas itu, limas sisinya juga ada 5 ya. Nih yang tadi ya, terdiri dari ABCD,
ABT, BCT, CDT, ADT. Itu 5. Nah, terus tuliskan rusuk-rusuk yang dimiliki masing-masing bangun di atas. Prisma segitiga. Nah, ini rusuknya AB, BC, AC, DE, EF, DF, BE, AD, CF. Prisma segitiga rusuknya AB berarti AB rusuk pertama. Terus BC, BC rusuk kedua. AC, terus rusuk kedua itu berarti CD dulu ya, CD. Terus D, maaf dia salah, ini prisma segitiga ya, berarti yang ini kita bahasnya prisma segitiga. AB nih, AB, BC, AC. Oke. Terus lalu limas itu AB nih, AB, BC, CD, AD, AT, terus BT, CT, dan DT. Ada 8 rusuknya ya. Kalian lengkapi buku tematika halaman 104. Ingat, dibuka lagi slide-nya, diperhatikan lagi ya. Cara menentukan jumlah sisi, jumlah rusuk, dan titik sudutnya. Terus di sini bacalah teks di bawah ini. Nah, ini pembelajaran keempat, sedikit pembelajaran keempat. Di sini ada teks, Wira, Ayu, dan Bion pulang sekolah bersama-sama. Mereka akan ke rumah Wira untuk mengerjakan tugas. Saat perjalanan pulang, mereka mengamati kendaraan yang lewat. Kendaraan tersebut mengeluarkan asap. Tahukah kamu, asap kendaraan adalah penyebab polusi udara. Asap kotor tersebut akan mencemari udara yang bersih, sehingga lingkungan menjadi tidak sehat. Polusi udara dapat membahayakan pernafasan pada makhluk hidup, terutama manusia. Lalu, bagaimana ciri udara bersih? Udara tidak berwarna, tidak berbau, terasa segar dan ringan saat dihirup. Udara yang bersih terdapat pada lingkungan yang banyak ditumbuhi pepohonan. Banyaknya pepohonan akan membersihkan udara sehingga udara akan terus bersih dan terasa sejuk. Iya. Nah, kalau sekarang makin banyak ya polusi udara ya di jalanan ya. Di jalanan. Karena semua kendaraan mengeluarkan asap kendaraan ya, yang menyebabkan polusi udara sehingga udara tidak sehat. Nah, apalagi kalau misalkan di lingkungan itu tidak ada pepohonan, tidak ada pohonan yang tumbuh di sekitarnya. Wah, terasa gersang, panas ya, tidak sehat untuk dihirup, berat untuk dihirup ya. Itu udara tidak bersih, tidak sehat. Jadi kita bisa merusak paru-paru ya, bisa merusak pernapasan kita, merusak paru-paru kita karena kita menghirup udara yang kotor. Nah, oleh karena itu, tadi di sini lalu bagaimana ciri udara yang bersih? Ciri udara bersih itu udara tidak berwarna, tidak berbau, terasa segar dan ringan saat dihirup. Nah, cara supaya misalkan polusinya tidak terlalu banyak di jalanan ya, di jalan raya itu. Nah, solusinya udara yang bersih terdapat pada lingkungan yang banyak ditumbuhi pepohonan ya. Jadi pohon itu sangat bermanfaat sekali ya, sangat bermanfaat untuk lingkungan kita ya. Jadi sangat bermanfaat untuk lingkungan kita karena udara itu menghasilkan oksigen ya. Udara menghasilkan oksigen yang penting untuk kita hirup. Oksigen itu yang sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup ya. Kita membutuhkan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Jadi oksigen itu kita banyak dapati pada tumbuhan yang hijau, tumbuhan di sekitar kita. Makanya begitu manfaatnya, sangat bermanfaat ya. Banyak manfaatnya, lingkungan kita itu ditumbuhi pepohonan. Nah, pepohonan juga harus kita rawat agar pepohonan itu selalu tumbuh subur ya, selalu terjaga menghasilkan oksigen yang baik.
Oke, nanti kalian bisa baca lagi teksnya ya sayang ya. Kalian baca teksnya lagi, kalian pahami ya, udara yang bersih seperti apa, udara yang kotor seperti apa. Di sini Miss nggak banyak ini masukkan teksnya ya sayangnya di buku tematik ya, dari pembelajaran 1 sampai ke 4. Nanti yang teks-teks kalian bisa baca aja ya. Insyaallah kalian paham tanpa Miss dia masukkan ke slide atau tanpa Miss jelaskan ya. Insyaallah kalian sudah paham. Baiklah, semoga bermanfaat ya. Apa yang disampaikan hari ini semoga bermanfaat untuk kalian dan kalian bisa pahami dengan baik. Kalau belum paham, diputar lagi slide-nya ya, dibuka lagi videonya. Terima kasih atas perhatiannya 2B. Miss diakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.